Bantuan langsung tunai atau BLT untuk 3 bulan dirapel pembagiannya dan akan diberikan pada bulan Februari. Selain itu juga ada pembagian beras 10 kg yang pembagiannya bersamaan dengan BLT senilai Rp600.000 tersebut. Bantuan ini merupakan mitigasi resiko pangan untuk 3 bulan. Namun pertanyaannya, apakah ini murni karena situasi yang mendesak atau terselip kepentingan lain di dalamnya? Akan saya bahas langsung dengan tenaga ahli utama Deputi 2 KSP Abraham Wirotomo dan pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansa. Selamat malam Pak Trubus, Pak Abraham. Malam, Mbak. Baik Pak Abraham, salah satu alasan kenapa ini dirapel 3 bulan karena untuk menjawab perlambatan ekonomi. Se-urgent apa, semelambat apa ekonomi selama 3 bulan ke depan sehingga harus dirapel dan diberikan pada bulan Februari? Ya, Mbak. Jadi dirapel itu suatu hal yang sudah biasa, Mbak. Jadi sejak tahun 2017, ketika pemerintah menyalurkan bantuan yang sifatnya tunai kepada masyarakat, meskipun secara administratif masyarakat mendapatkan tiap bulan, namun ketika penyaluran, pemerintah menyalurkan secara bertahap, biasanya per 3 bulan. Salah satu alasan utamanya adalah untuk memastikan bahwa masyarakat bisa mendapatkan bantuan itu secepat mungkin. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, harapannya adalah efisiensi dari pemerintahan, supaya pemerintah bisa secara lebih efisien menyalurkan bantuan tidak harus setiap bulan, namun dalam jangka waktu 3 bulan bisa cukup menyalurkan sekali saja. Dan itu terjadi sejak tahun 2017, Mbak, bukan hal yang baru, Mbak. Mengapa dipilih bulan Februari, Pak? Kan Januari, Februari, Maret. Mengapa Februari? Betul, secepat mungkin. Jadi prinsipnya karena ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan proses politik, bahkan di tahun 2017, 2018, 2019, seterusnya sampai 2024 ini di awal tahun, Mbak, pemerintah menyalurkan bantuan sosial secara biasa, secara rutin, dan ini harapannya semakin cepat, semakin baik. Jadi apabila Mbak secara objektif melihat beberapa kebijakan di tahun-tahun sebelumnya, bahkan permintaannya Januari, Februari, bantuan sosial itu sudah mulai disalurkan, Mbak. Baik, memang dari catatan kami setidaknya di 2022 yang lalu juga dilakukan rapel. Namun pertanyaannya saat ini kan sedang ada kondisi politik yang berbeda di tahun-tahun sebelumnya. Mengapa kemudian masih dilakukan dengan skema yang sama? Apakah tidak bisa fleksibel melihat kondisi politik yang ada? Ya, karena Mbak, problem statement dari bantuan pangan itu adalah krisis pangan global. Masyarakat bisa mengecek bahwa PBB mengatakan seluruh dunia sedang mengalami krisis pangan. Tentu masyarakat Indonesia ada yang merasakan dampaknya. Sehingga fokus dari pemerintah adalah bagaimana meringankan beban dari masyarakat, Mbak. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya di bulan Januari, Februari itu sudah mendapatkan bantuan, namun tertunda. Bagi kita mungkin gampang mengatakan tunda saja, tapi bagi masyarakat yang membutuhkan, mereka sangat membutuhkan bantuan ini segera hadir. Oleh karena itu, karena ini tidak ada kaitannya dengan proses politik, ini adalah terkait dengan bagaimana meringankan beban masyarakat ketika ada krisis pangan global, maka pemerintah menyalurkan bantuan sosial secepatnya. Jadi untuk bantuan pangan sejak Januari, lalu dilanjutkan untuk yang BLT, harapannya di bulan Februari sudah mulai berjalan, Mbak. Baik Pak Abraham, saya mau ke Pak Trubus. Pak Trubus, tanggapannya, walaupun memang rapel ini bukan pertama kali, tadi disebutkan dari 2017 dan dari catatan kami setidaknya 2022 juga dilakukan hal yang sama. Namun pertanyaannya tetap sama, saat ini kondisinya berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Apakah bagaimana menilai dan menganalisa kebijakan rapel ini dan diberikan pada bulan Februari? Kebetulan memang, tapi tepat pada bulan pemilu. Pak Trubus, mohon maaf, audionya bisa dibuka terlebih dahulu, Pak. Halo, bisa dengar suara saya? Baik, sudah, Pak. Oke, jadi menurut saya itu kebijakan pemberian bansos ini memang agak unik ya, penuh dengan
pertanyaan publik gitu. Karena apa? Karena kenapa diberikan secara ujuk-ujuk gitu, secara tiba-tiba, sehingga pada akhirnya memunculkan situasi pandangan-pandangan sinis terkait dengan bansos ini, meskipun tentu bansosnya sendiri sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ini kan memang masyarakat kita ini kan tentu ada masyarakat yang mengalami miskin ekstrim juga, kemudian juga karena kesulitan kondisi memang mitigasi dari ini perubahan iklim itu sendiri gitu kan, dan mundurnya juga panen dan kondisi global juga memang mempengaruhi. Tetapi persoalannya kemudian ini kan karena lemah ya skenario-skenario yang berbau politik, sehingga kesan yang muncul adalah muatan politiknya sangat tinggi gitu. Namun demikian tentu ini pemerintah mampu menjelaskan bahwa ini tidak ada kaitan dengan politik, padahal kebijakan ini muncul istilahnya secara mendadak begitu, Mbak. Baik, kebijakan muncul secara mendadak, langsung saja Pak Abraham ditanggapi. Ingat tepat, Mbak. Bantuan pangan itu sudah bergulir sejak Maret 2023. Dan problem statement itu sekali lagi, adanya masalah cuaca atau climate, di mana suhu itu meningkat cukup signifikan dan mempengaruhi produktivitas pangan. Oleh karena itu harga pangan naik. Dan disinilah bantuan sosial hadir sebagai salah satu kebijakan selain meningkatkan produktivitas pangan. Jadi bantuan pangan ini sudah dimulai Maret 2023 dan prosesnya itu sudah melalui proses tata kelola pemerintahan yang pada umumnya dibahas di segi perencanaan, penganggaran, dibahas juga dengan DPR, disetujui oleh DPR. Jadi tidak benar kalau ini ujuk-ujuk, bisa dicek kembali di data tahun 2023 atau berita-berita tahun 2023 bahwa bantuan pangan ini sudah disalurkan sejak Maret tahun 2023, jauh sebelum hiruk-pikuk pemilu. Dan sekali lagi, problem statement-nya adalah bagaimana kita bisa meringankan beban masyarakat di tengah adanya krisis pangan global, Mbak. Baik. Pak Abraham, berbicara mengenai anggaran yang sudah ada dalam APBN, namun ini ada pernyataan dari Sri Mulyani Menkyu yang mengatakan bahwa melihat kondisi sekarang ini akan dicarikan dananya karena APBN ini bersifat fleksibel dan bisa diutak-atik. Sri Mulyani juga mengatakan bahwa jika ada perubahan di APBN ini harus persetujuan dari DPR. Kita simak bersama terlebih dahulu Bapak-Bapak pernyataan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Tahun ini 2024 bansos di dalam APBN kita nilainya 496 triliun. Jadi beda 20 triliun. Ini tentu nanti realisasi dan perkembangannya akan terus kita monitor. Tapi poin saya angka 476 tahun lalu, 496 tahun ini adalah di dalam Undang-Undang APBN. Dibawa oleh pemerintah, dibahas oleh DPR dan ditetapkan dalam undang-undang. Sehingga kalau pemerintah menggunakan APBN itu adalah uang anggaran pendapatan belanja negara, di mana sumbernya juga disetujui DPR, penggunaannya juga disetujui DPR. Pak Abraham, bagaimana menjawab bahwa ada perbedaan 20 triliun dan juga ini kan harus ada persetujuan DPR kembali dan lain sebagainya, Pak Abraham? Betul, Mbak. Jadi bantuan pangan itu sudah disetujui DPR, Mbak. Baik untuk tahun 2023 maupun tahun 2024. Bantuan langsung tunainya juga sudah dibahas dan juga sudah disetujui untuk tahun 2023 dan untuk tahun 2024. Jadi tidak ada permasalahan perencanaan ataupun penganggaran karena bisnis prosesnya semua sudah dilalui sesuai dengan peraturan dan tata kelola yang ada. Menurut saya masyarakat tidak perlu khawatir terkait dengan hal tersebut karena pengawasannya juga sudah banyak, Mbak. Terkait dengan penyaluran bantuan sosial ini, Mbak, ya, itu diawasi oleh BPK, Mbak, diaudit oleh BPK. Lalu juga diawasi BPKP, KPK, TNP2K, dan lembaga-lembaga lainnya. Artinya mata yang melihat dan menjaga bagaimana program bantuan sosial ini banyak, bukan hanya 1-2 lembaga, tapi banyak lembaga. Oleh karena itu, masyarakat bisa tenang apabila memang layak mendapatkan bantuan sosial
maka akan mendapatkan bantuan sosial. Namun harapan kami tentu saja bagi masyarakat yang sudah tidak layak mengalihkan bantuannya mereka kepada masyarakat lain yang lebih layak, Mbak. Baik, Pak Trubus, terima kasih Pak Abraham. Saya mau ke Pak Trubus terlebih dahulu. Pak Trubus, tadi dikatakan oleh Sri Mulyani ini ada perbedaan 20 triliun setidaknya dengan APBN. Itu kan artinya harus ada pembahasan lagi mengenai hal ini untuk mengubah APBN. Dan sebenarnya ada juga pernyataan dari Sri Mulyani yang mengatakan APBN ini fleksibel. Tanggapannya? Iya, menurut saya ini menjadi kecurigaan juga, patut dipertanyakan, sehingga pertanyaannya adalah bagaimana kemudian ada perbedaan cukup signifikan ya terkait dengan jumlah dari uang yang dikucurkan. Karena itu meskipun itu sudah harusnya kan sebelumnya sudah ada persetujuan dengan DPR, tetapi kan angka yang belakangan muncul itu sebenarnya belum ada persetujuan dari DPR juga, karena kan tidak ada semacam duduk bersama untuk memandang bahwa bagaimana terkait dengan bansos ini. Tiba-tiba bansos itu dikucurkan dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya direncanakan dari bulan Januari, Februari, dan Maret secara bersamaan. Dan kebetulan juga ini karena tahun politik juga, kemudian publik juga memandang bahwa persoalannya kenapa tidak harus secara transparan saja sejak awal gitu kan, diberikan pemahaman bahwa memang ini ada perubahan. Dan yang kedua menurut saya pernyataan Sri Mulyani ini cukup membingungkan, karena kan awalnya mengatakan bahwa ada perbedaan, tetapi kemudian yang belakangan muncul ada istilahnya fleksibel gitu. Nah, pengertian fleksibel ini kan seolah-olah mudahnya dikotak-atik dan dirubah-rubah, dan ini memandang bahwa seolah-olah atas nama kepentingan politik sehingga APBN itu bisa dengan mudahnya untuk dilakukan perubahan-perubahan, di mana kemudian kepentingan-kepentingan publik itu sendiri dijadikan alibi ataupun dijadikan argumentasi untuk membenarkan langkah-langkah politik itu sendiri, menurut saya, Mbak. Baik, Pak Abraham, bagaimana menjawab kekhawatiran dan juga kecurigaan mengenai utak-atik APBN ini? Karena tadi dengan jelas Sri Mulyani mengatakan ada perbedaan 20 triliun. Perbedaan dari tahun 2023 dan 2024 kan, Mbak? Tadi kalau saya rada putus-putus. Ya. Perbedaan karena adanya penambahan, Pak. Maaf Mbak, saya rada putus-putus Mbak. Oke, saya nggak bisa mendengar, mohon maaf. Halo? Halo, Pak Abraham bisa mendengar saya? Ya, boleh diulangin Mbak, maaf. Bagaimana menjawab kekhawatiran ataupun kecurigaan adanya utak-atik APBN ini karena adanya faktor kepentingan lain sebenarnya? Sederhana dua Mbak pendekatan utama kami Mbak. Pertama transparansi, yang kedua pengawasan. Jadi mengenai transparansi, pemerintah berusaha membuka selebar mungkin data penerima bantuan sosial itu siapa saja, di mana seluruh masyarakat bisa melalui cekbansos.go.id untuk mengecek melalui nick-nya apakah mereka penerima atau bukan. Sehingga harapannya masyarakat yang layak mendapatkan bantuan sosial bisa melihat dirinya dapat atau tidak secara transparan. Lalu yang kedua pengawasan, sekali lagi, penyaluran bantuan sosial baik dari segi anggaran, data maupun mekanisme penyalurannya itu diawasi banyak pihak Mbak. BPK itu independen, KPK itu independen, lalu ada TNP 2K, KSP, kepolisian. Sehingga dengan mata yang mengawasi itu sedemikian banyak dan berlapis, maka ruang-ruang terjadinya maladministrasi bisa kita minimalisir. Baik, terakhir ke Pak Trubus. Pak Trubus, tanggapannya langsung bahwa sebenarnya ada transparansi dan juga pengawasan yang telah dilakukan. Iya, ini kan argumentasi pemerintah kan selalu seperti itu. Padahal dalam realitanya itu transparansinya itu tidak muncul gitu loh. Jadi publik itu kan selalu mempertanyakan sebenarnya kenapa tiba-tiba muncul kebijakan 11 triliun untuk penambahan. Kemudian tiba-tiba juga itu El Nino yang dulunya sudah berjalan menghabiskan sekitar sampai akhir tahun itu 6 triliun dan kemudian mau diperpanjang sampai Juni, tiba-tiba kemudian berubah lagi sekarang namanya mitigasi risiko itu. Jadi risiko itu ya kemudian itu menjadi istilahnya tetap jumlahnya 18
18 juta, tetapi nilainya cukup besar juga, ternyata sampai 11 triliun. Nah, di sinilah kemudian informasi yang inkonsisten, informasi yang berubah dari pemerintah, kemudian memunculkan kecurigaan-kecurigaan, sepertinya ada kepentingan-kepentingan politik di situ yang tentu kemudian kalau kita lihat bahwa masyarakat sendiri pada akhirnya memang ada kesan seperti diarahkan opininya bahwa melihat kebijakan pemerintah ini positif. Di satu sisi juga memang nama dari bansos ini kan semuanya kepada mengerucut kepada nama Pak Jokowi kan gitu. Meskipun tentu di sini kemudian oleh berbagai pihak dimanipulasi demikian rupa bahwa seolah-olah memang bansos itu adalah bansos Jokowi. Nah, di situ juga pada akhirnya Pak Jokowi selalu menyatakan di tengah masyarakat tiba-tiba muncul bansos baru dengan nama yang namanya diberikan secara mendadak gitu ya, ditambahkan. Nah, kalau dari sisi kemanfaatannya sendiri masyarakat sih merasa bermanfaat gitu ya, karena ditambah uangnya tentu masyarakat bermanfaat. Cuman itu kemudian bagaimana ke depannya, ini kan juga masyarakat juga menyoroti juga sebenarnya kan, meskipun dalam arti kok cuma sampai 3 bulan, nanti setelah itu bagaimana, apakah setelah pemilu akan ada panjang lagi, sementara dulu yang namanya bansos El Nino itu direncanakan sampai Juni. Kan itu kemudian El Nino ini kan sudah diganti sekarang dengan yang mitigasi itu, Pak Trubus. Jadi dalam hal ini memang aspek keterbukaan ini sendiri masih patut dipertanyakan. Yang kedua tentang adanya akuntabilitas ya, pertanggungjawaban transparansi dan juga akuntabilitas ini harus dijaga oleh pemerintah. Baik, akuntabilitas dan juga transparansi ini harus dijaga benar-benar oleh pemerintah, apalagi di tengah-tengah perpolitikan saat ini ya Pak Trubus dan juga Pak Abraham. Terima kasih, dan yang paling penting hak publik, hak masyarakat ini jangan ada yang menunggangi, jangan ditunggangi oleh kepentingan apapun, kepentingan siapapun selain kepentingan rakyat itu sendiri. Demikian ya Bapak-Bapak, terima kasih tenaga ahli utama Deputi 2 KSP Abraham Wirotomo dan juga pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansah telah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia Prime News.